Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai ketika seekor elang milik Sasuke datang dengan membawa pesan penting. Burung itu membawa sebuah gulungan yang berisi informasi mengenai keberadaan Sasuke dan Naruto. Setelah sekian lama Boruto mencari keberadaan mereka, akhirnya ada titik terang. Boruto membuka kertas tersebut dan membaca isi informasi dengan seksama. Ia mendapati ada koordinat yang menunjukkan sebuah lokasi misterius. Tanpa membuang waktu, Boruto segera mengajak Kashinkoji, Ino, Eida, dan Toneri untuk masuk ke dalam sebuah portal dimensi menuju lokasi yang disebutkan. Mereka bergerak melintasi ruang dan waktu, hingga akhirnya sampai di sebuah desa tua bernama Megakure. Desa ini sudah lama tidak dihuni dan terlihat sangat suram. Hujan turun tanpa henti, dan seluruh bangunan di sana sudah tertutup oleh akar pohon Shinju. Boruto memandang sekeliling dan berkata, "Aku tidak menyangka akar dari pohon dewa bisa tumbuh sejauh ini." Sepertinya benar, pohon ini sedang menyerap seluruh energi di bumi sampai tidak ada yang tersisa. Kashinkoji yang melihat ke bawah menemukan sebuah bekas laboratorium. Ia mendekat dan berkata pelan, "Tempat ini dulunya milik Jigen, tapi aneh, aku yakin laboratorium ini sudah dihancurkan saat Jigen masih hidup." Toneri melirik sekeliling dengan rasa penasaran dan bertanya, "Apa tempat ini masih aktif, Kashinkoji?" Kashinkoji menjawab sambil berjongkok dan meneliti tanah. "Entahlah, tapi aku menemukan sesuatu yang ganjil." Ia menunjuk ke arah jejak kaki yang terlihat mengarah ke tempat yang gelap. Ino mendekat dan bertanya, "Apa kita akan mengikuti jejak ini?" Kashinkoji menggeleng dan berkata, "Tidak. Gunakan Bunshin saja untuk melacak. Kita yang asli jangan bergerak dulu. Ini bisa jadi jebakan." Boruto pun menciptakan satu Bunshin untuk melacak jejak tersebut. Bunshin itu mulai terbang mengikuti arah jejak kaki. Namun belum jauh bergerak, tiba-tiba dari dalam kegelapan muncul serangan mematikan, Tomogoroshin Haikotsu. Serangan itu langsung menghancurkan Bunshin Boruto menjadi abu dalam hitungan detik. Kashinkoji langsung menarik kesimpulan, "Sudah kuduga. Ini memang jebakan." Seketika, tanah di bawah kaki mereka menampilkan sebuah segel melingkar berwarna hitam. Mereka ternyata berdiri tepat di tengah-tengahnya. Toneri yang menyadarinya langsung melirik ke bawah dan berkata dengan cemas, "Ini segel aktif. Kita terjebak." Boruto segera bereaksi. Ia terbang ke atas sambil menarik tubuh Ino dan Eida dengan kedua tangannya. "Pegangan yang erat. Aku akan membawa kalian ke atas," teriak Boruto. Tapi tiba-tiba muncul daya magnet dari tanah yang menarik mereka kembali masuk ke dalam lingkaran segel itu. Mereka semua terhisap kembali ke tengah dan terjebak di dalam segel. Segel tersebut kemudian memancarkan cahaya merah terang, dan dari dalamnya muncul api besar yang berputar cepat membentuk lingkaran. Api itu membakar siapa saja yang ada di dalamnya. Boruto, Kashinkoji, Ino, Eida, dan Toneri mulai kesulitan bergerak karena kaki mereka juga tertarik oleh magnet di dalam segel. Kashinkoji mencoba berlari, tapi kakinya langsung ditarik kuat oleh medan magnet. Tubuh mereka mulai terbakar. Boruto yang kesakitan berteriak, "Siapa yang melakukan ini? Kita bahkan belum melihat satupun musuh." Tak lama, muncul sosok yang sangat dikenal, yaitu rival ayah Momoshiki. Ia muncul dari langit dalam kondisi tubuh yang menyala dengan cakra Shinjutsu. Kashinkoji yang masih terbakar menatapnya dengan penuh emosi. "Tidak mungkin, bagaimana mungkin kau masih hidup? Bukankah aku sudah menyegelmu sebelumnya?" Rival itu tertawa terbahak-bahak dan menjawab, "Kau benar-benar bodoh. Saat kalian semua sibuk menyembuhkan Boruto dan dirimu sendiri di ruangan bawah tanah, aku sudah menukar diriku dengan cloning. Yang kalian segel hanyalah Bunshinku, dan bahkan itu hanya Bunshin dari kloningan Otsutsuki tertinggi." Boruto marah dan bertanya, "Jadi kau yang berkhianat? Di mana sekarang ayahku? Dan guru Sasuke? Kawaki? Bahkan Madara? Siapa juga yang mengirim elang itu padaku?" Rival itu tersenyum sinis, "Mereka semua tidak akan kembali. Masa depan sudah kuatur. Kau akan datang dan aku sudah menyiapkan jebakan ini. Sekarang, siapa yang paling pintar? Kau atau aku, Kashinkoji? Siapa yang bisa melihat masa depan dengan lebih jelas? Kalian manusia terlalu sombong kalau berpikir bisa melampaui Otsutsuki. Apalagi aku, yang dulu bahkan pernah menjadi Otsutsuki tertinggi sebelum Shibai." Boruto tidak tinggal diam. Ia berteriak, "Kembalikan ayahku.
Cepat katakan di mana mereka semua. Dan siapa pria berjubah hitam yang sempat muncul sebelumnya? Rival itu hanya menjawab dengan dingin, kau tidak punya hak untuk memaksa aku menjawab. Semua ini sudah kuatur sejak lama. Jadi nikmatilah api abadi itu, aku akan pergi sekarang. Tidurlah di alam kematian. Lalu ia membuka portal dimensi dan menghilang entah kemana. Sementara itu, api Shinjutsu terus membakar. Ino dan Eida mulai melemah. Boruto mencoba menggunakan kekuatan Jogan untuk menyerap api itu, namun api tersebut tidak berasal dari cakra biasa, jadi tidak bisa diserap. Boruto lalu menggunakan kekuatan sel Shibai yang pernah ia makan. Meskipun tidak bisa menyerap apinya, tapi Boruto bisa mengubah unsur api itu menjadi elemen lain. Ia akhirnya mengubah api itu menjadi es. Api padam dan berubah menjadi bongkahan es besar yang membungkus tubuh mereka semua. Mereka pun membeku di dalamnya. Kashin Koji terjebak dan tidak bisa bergerak. Toneri, yang sudah lama tidak mengaktifkan kekuatan Tenseigan, akhirnya bangkit. Ia menggunakan Gimbo Tensei dan meledakkan es itu hingga pecah dan menyebar ke segala arah. Tapi walau es hancur, kaki mereka masih tertahan di dalam segel tanah. Toneri lalu menciptakan formasi segel tangan dan berkata, Kuchiyose no Jutsu. Dari langit muncul gulungan kertas yang dipanggil langsung dari bulan. Ia membukanya dan mengalirkan energi dari Tenseigan ke dalamnya. Segel tersebut berubah menjadi panas luar biasa dan akhirnya berhasil menghancurkan segel hitam di tanah. Segel itu menguap, menjadi asap, lalu hilang selamanya. Setelah bebas, Boruto berkata kesal, kalau kau punya segel itu dari awal, kenapa tidak langsung kau pakai? Kita tadi bisa mengejar rival ayah Momoshiki sebelum dia kabur. Toneri menjawab, sebenarnya aku hanya punya satu segel itu. Jadi aku ragu untuk menggunakannya karena kalau kita menghadapi musuh lain lagi di masa depan, aku tidak bisa membantu seperti tadi. Boruto hanya mengangguk pelan. Namun Ino dan Eida sudah tidak sadarkan diri karena luka bakar dari api Shinjutsu. Tubuh mereka terbaring lemah di tanah, penuh luka, karena daya tahan fisik mereka tidak sekuat Boruto, Kashin Koji, atau Toneri. Kashin Koji menatap Ino dan Eida yang masih terbaring, lalu berkata dengan nada serius, bagaimana dengan mereka berdua? Menurutku, Ino dan Eida hanya akan jadi beban kalau nanti kita mengalami serangan seperti tadi lagi. Mendengar itu, Boruto menoleh dan menjawab pelan, tenang saja, biar aku sembuhkan mereka dulu dengan kekuatanku. Setelah itu, kita amankan mereka. Aku rasa, misi mengejar rival ayah Momoshiki dan Otsutsuki tertinggi cukup dilakukan oleh kita bertiga saja. Terlalu berbahaya jika mereka ikut. Tak lama kemudian, Boruto pun mulai mengaktifkan kekuatan Rikudo dan juga sel Shibai dalam tubuhnya. Ia meletakkan kedua tangannya di atas dada Ino dan Eida. Perlahan, tubuh mereka mulai beregenerasi. Luka-luka yang sebelumnya parah mulai pulih, dan kesadaran mereka perlahan kembali. Ino membuka matanya perlahan, menoleh ke arah Eida yang juga mulai sadar. Kashin Koji menunduk sedikit dan berkata, maafkan aku, rencana kita yang sudah kita susun selama berbulan-bulan ternyata gagal. Semua ini diketahui oleh mereka dari awal, dan kita sudah dimanipulasi. Eida menatap Koji dengan tatapan tajam namun tenang. Ia berkata, kau tidak perlu merasa bersalah. Kita belum kalah. Kita akan tetap melawan mereka, apapun yang terjadi, sampai mereka musnah. Boruto menambahkan dengan nada bingung, tapi masalahnya, kita bahkan tidak tahu mereka ada di mana sekarang. Semua ini terasa makin rumit bagiku. Kashin Koji mencoba menenangkan, kalian tidak perlu khawatir. Saat pertama kali kita datang ke tempat ini, aku sudah menyebarkan ratusan kata kecil ke berbagai arah. Bahkan sebelum kita diserang, aku sempat menempelkan dua kata berukuran kecil ke bagian belakang jubah rival ayah Momoshiki. Saat ini, dua kata itu sedang mengikuti pergerakannya. Jadi, kita bisa langsung mengejarnya sekarang. Boruto tersenyum dan mengangguk, sungguh langkah cerdas. Aku suka bagaimana kau selalu waspada, Kashin Koji. Ayo kita berangkat sekarang. Tiba-tiba Ida bertanya, bagaimana denganku dan Ino? Apa kami ikut dengan kalian? Kashin Koji menjawab, tidak. Kalian berdua tetap di planet ini. Lebih aman begitu. Kalian bisa mengawasi situasi dari sini. Aku akan tinggalkan satu kata komunikasi untuk kalian. Boruto ikut menimpali, dan aku juga akan memberikan sebagian cakraku pada kalian berdua, agar kita tetap bisa berkomunikasi lewat teknik Shinensei no Jutsu. Walaupun beda dimensi,
Dengan cakra Shinjutsu ini, kita bisa tetap terhubung. Ino mengangguk pelan, baik, aku mengerti. Boruto lalu memindahkan sebagian kecil cakra Rikudo ke tubuh Ino dan Eida. Kini keduanya memiliki cukup cakra untuk berkomunikasi lintas dimensi. Setelah itu, Kashinkoji berjalan menuju arah utara. Di sana, ia menghancurkan sebuah benteng besar menggunakan serangan Choda Marasengan. Tembok yang hancur itu ternyata membuka jalan ke sebuah ruang tersembunyi. Kashinkoji berkata, tempat ini dulunya adalah markasku ketika aku masih berada dalam organisasi Kara. Ino dan Eida bisa bersembunyi di sini. Ino dan Eida masuk ke dalam. Setelah mereka masuk, Kashinkoji menutup kembali laboratorium itu menggunakan teknik Doton, Dori Heki. Dinding batu besar menutupi seluruh ruangan itu. Boruto lalu memperkuatnya dengan ilusi dari kekuatan Jogan miliknya, membuatnya tak bisa dideteksi siapapun. Toneri melihat hasil kerja mereka dan berkata, bagus. Sekarang Ino dan Eida sudah aman. Sekarang, bukalah portal dimensi. Boruto mengangguk, lalu menempelkan tangannya ke tanah dan berseru, Kuchiyose no Jutsu. Tiba-tiba muncul seekor ular raksasa, Garaga, hewan Kuchiyose Boruto. Garaga menatap mereka dengan ekspresi kesal, lalu berkata, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Apa yang membuatmu sampai memanggilku kali ini? Boruto menatapnya dengan serius, aku tahu kau bukan hewan panggilan yang mudah diatur, tapi aku butuh bantuanmu sekarang. Di antara semua Kuchiyose, hanya kau yang punya indera sensorik seakurat ini. Garaga bergumam, jujur saja, aku tidak suka diperintah begitu saja. Tapi karena kau punya hubungan dengan Orochimaru dan Sasuke, aku akan mencoba membantu. Tapi hanya karena aku menghormati mereka. Boruto merasa lega. Ia pun bersiap mencari Sasuke dan Naruto bersama Garaga, Kashinkoji, dan Toneri. Kashinkoji lalu berkata, Garaga, kami sangat butuh bantuanmu. Kita hanya bertiga, dan pencarian ini tidak akan mudah. Garaga hanya mendengus, kalian ini menyebalkan, terlalu banyak meminta. Tapi baiklah, kalau bukan karena aku menghargai Sasuke dan Orochimaru, aku pasti sudah pergi dari tadi. Setelah itu, Kashinkoji mulai fokus pada dua katanya yang dikirimkan sebelumnya. Ia berkata, akhirnya, aku bisa melihat lokasinya. Ia menyingkronkan cakranya dengan kata tersebut, karena sejak awal kata itu memang sudah memiliki koneksi cakra dengan Boruto. Dengan koneksi itu, Boruto juga bisa merasakan kehadiran kata tersebut, walaupun tidak bisa melihat langsung lewat matanya. Boruto segera membuka portal dimensi menuju lokasi kata itu. Terlihat portal terbuka di depan mereka, mengarah langsung ke dimensi tempat rival ayah Momoshiki berada. Boruto, Toneri, Kashinkoji, dan Garaga masuk ke portal, meninggalkan bumi. Ino dan Eida tetap tinggal untuk mengamati dari kejauhan. Setelah menempuh lintasan ruang dan waktu yang cukup lama, mereka akhirnya sampai di sebuah tempat asing. Di sana, mereka melihat rival ayah Momoshiki sedang berdiri bersama Otsutsuki tertinggi dan beberapa Otsutsuki lain yang belum mereka kenal. Kashinkoji berkata, tempat ini, kenapa bisa ada banyak Otsutsuki di sini? Garaga mulai mengendus-endus udara, lalu berkata, tunggu, aku mengenal bau ini. Aku yakin ini milik Tuan Sasuke. Dia pasti ada di sekitar sini. Boruto terkejut, serius? Kau bisa merasakannya? Aku bahkan tidak merasakan apapun. Tempat ini terlalu banyak segel, mungkin itu sebabnya sensoriku tak bekerja. Garaga menjawab, ya, tapi aku berbeda. Aku satu-satunya hewan Kuchiyose yang bisa merasakan sesuatu bahkan di tempat dengan segel pelindung. Aku mencium ada sesuatu yang terkubur dalam tanah ini. Sepertinya, itu tubuh Sasuke. Bisa kau hancurkan tanah ini? Boruto tak menjawab. Ia langsung mengaktifkan Jogan tahap keempat dan meledakkan tanah itu dengan bom cakra. Ledakan besar mengguncang dimensi hingga tanah ambles ratusan meter. Tentu saja, hal ini membuat rival ayah Momoshiki terkejut. Ia langsung melompat dan berteriak, apa yang kau lakukan, Boruto? Kau pikir kau bisa masuk seenaknya ke tempat ini? Kashinkoji dan Toneri tidak tinggal diam. Mereka langsung menyerang rival ayah Momoshiki dan Otsutsuki tertinggi. Kashinkoji tak berkata sepatah kata pun. Ia langsung menyerang penuh, mengaktifkan teknik api dari dua katak yang ditempelkan sebelumnya, mengubahnya menjadi api Zanma no Shinka. Tubuh rival pun mulai terbakar. Toneri tidak kalah cepat.
Ia mengikat Otsutsuki tertinggi dengan kedua tangannya yang diperpanjang, lalu mengaktifkan Tenseigan dan memadatkan bola Gudodama menjadi tongkat besar. Dengan kekuatan penuh, ia menghantam Otsutsuki tertinggi. Toneri berteriak, "Boruto! Serahkan mereka pada kami. Kau fokuslah mencari Naruto dan Sasuke sekarang bersama Garaga." Boruto sempat ingin ikut bertarung, namun Garaga segera memaksanya untuk segera pergi. "Kita tidak punya waktu. Fokus cari mereka," kata Garaga tegas. Boruto akhirnya mengangguk. Ia menatap ke arah runtuhan dan mulai bergerak cepat, berharap bisa menemukan ayahnya dan gurunya sebelum semuanya terlambat. Sambil terus membakar musuhnya, Kashinkoji menoleh ke arah Boruto dan berkata dengan tegas, "Boruto, sekarang saatnya kau pergi. Cari ayahmu, Hokage ke-7, dan semua orang yang bersama dengannya. Biarkan aku dan Toneri yang menghadapi rival ayah Momoshiki serta Otsutsuki tertinggi. Selama Toneri masih bertarung bersamaku, aku yakin aku masih bisa mengatasinya." Boruto yang mendengar hal itu tak membuang waktu. Ia segera berlari ke arah bawah tanah yang sebelumnya runtuh. Ternyata, di bawah reruntuhan itu terdapat sebuah ruangan rahasia. Ruangan itu sangat gelap dan dipenuhi aroma menyengat dari bangkai makhluk-makhluk yang telah mati membusuk. Di sana terdapat pohon-pohon yang telah mengering, tubuh-tubuh Otsutsuki yang dikhianati dan dibuang, serta sisa-sisa Jubi. Semuanya tersebar dalam kondisi mengerikan. Boruto dan Garaga melangkah semakin dalam. Namun tiba-tiba, 5 Otsutsuki muncul dari bayangan dan menghadang langkah mereka. Mereka datang atas perintah rival ayah Momoshiki. Salah satu Otsutsuki berkata dengan suara tajam, "Uzumaki Boruto, kau tidak akan kubiarkan melangkah lebih jauh. Disinilah langkahmu berakhir." Boruto menatap mereka tajam. "Aku tak sedang ingin bertarung, tapi jika kalian terus menghalangiku, aku tidak akan ragu untuk menebas kalian. Kusanagi di tanganku tak akan diam saja." Tanpa peringatan, salah satu Otsutsuki segera menyerang Boruto dengan segel bayangan yang mengikat kakinya. Yang kedua menggunakan rantai panjang untuk menjerat tangan dan leher Boruto. Otsutsuki ketiga mulai menyerap cakra Boruto melalui telapak tangannya. Yang keempat menghunus pedang besar dan bersiap untuk menyerang Boruto. Sementara itu, Otsutsuki kelima hanya dia mengamati, menunggu waktu yang tepat jika serangan kawan-kawannya gagal. Namun kekuatan Boruto tak bisa dianggap remeh. Ia segera mengaktifkan mode buah cakra, dan dalam sekejap segel dan rantai yang mengekangnya hancur begitu saja. Dengan cepat, ia melapisi pedang Kusanagi miliknya dengan elemen petir berwarna biru. Dengan satu ayunan cepat, pedang itu membelah 5 Otsutsuki tersebut. Tubuh mereka terpotong dengan luka yang dalam, beberapa bahkan terbelah hingga bagian perut dan kaki terpisah. Boruto kemudian menancapkan teknik Tomogoroshi no Haikotsu ke tubuh mereka. Seketika, tubuh mereka berubah menjadi abu dan hilang tanpa jejak. Garaga yang melihat pertarungan itu terkesan. "Teknikmu sangat hebat, Boruto. Kau bahkan lebih cepat dan lincah dibandingkan Tuan Sasuke." Boruto hanya menjawab singkat, "Jangan berlebihan. Ayo, cepat lacak ayahku. Kita tidak punya banyak waktu." Garaga lalu memfokuskan indera penciumannya. Tak lama, ia mengangkat kepalanya dan berkata, "Aku yakin Tuan Sasuke ada di dalam gua itu. Aku bisa mencium auranya dengan jelas." Tanpa ragu, Boruto dan Garaga bergegas masuk ke dalam gua tersebut. Di dalamnya, mereka menemukan 4 peti putih yang tertutup sangat rapat. Peti-peti itu disegel dengan kekuatan besar, kemungkinan besar milik rival ayah Momoshiki atau Otsutsuki tertinggi. Garaga mendekati peti-peti tersebut dan mengendus dengan hati-hati. "Boruto, aku yakin sekali Tuan Sasuke ada di dalam salah satu peti ini. Yang lainnya pun mungkin rekan-rekanmu." Mendengar itu, Boruto langsung mencabut pedangnya, melapisinya lagi dengan raiton, lalu menebas penutup peti tersebut. Segel yang mengikat peti hancur, dan pintu-pintu peti pun terbuka. Dari dalam, tubuh Kawaki jatuh lebih dulu. Kepalanya terluka karena terkena tebasan sebelumnya. Disusul tubuh Naruto dan Sasuke, keduanya penuh luka dan tak sadarkan diri. Tubuh terakhir adalah Madara. Luka yang dialaminya sangat parah, bahkan lebih parah dari yang lain. Sepertinya Madara sempat melakukan perlawanan sebelum akhirnya ditangkap. Boruto langsung terlihat panik. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ayahku dan semua orang ini dibawa ke tempat seperti ini? Apa tujuan para Otsutsuki menyegel mereka begini? Garaga menjawab cepat, "Boruto, kita tak punya waktu berpikir.
Jika kau tidak menyembuhkan mereka sekarang, nyawa mereka bisa hilang kapan saja. Sementara Boruto mulai memulihkan mereka. Adegan berpindah ke pertempuran antara Kashinkoji dan Toneri melawan rival ayah Momoshiki dan Otsutsuki tertinggi. Kashinkoji masih membakar lawannya dengan teknik Zanma no Shinka. Lawannya, walaupun terbakar, tertawa dan berkata, "Baiklah. Mari kita lihat siapa yang paling kuat. Jika aku mati lebih dulu, maka kau pemenangnya. Tapi jika kau yang lebih dulu hangus, maka kau hanya pecundang. Apakah kau berani mengambil risiko ini, Kashinkoji?" Untuk menghindari api abadi itu, Kashinkoji mengaktifkan futon, Repusho di bawah telapak kakinya, mendorong tubuhnya menjauh dengan kekuatan angin. Sementara itu, lawannya menggunakan satu dojutsunya untuk memusnahkan api Kashinkoji. Di sisi lain, Toneri terus bertarung di udara dengan Otsutsuki tertinggi. Mereka saling meninju wajah satu sama lain, sampai tubuh mereka terpental ke berbagai arah. Toneri akhirnya berhasil menahan dirinya dengan menancapkan tongkat Rikudo ke tanah. Ia lalu bertanya dengan nada marah, "Kenapa kalian bisa bekerja sama? Apa sebenarnya tujuan kalian selama ini?" Kashinkoji ikut menambahkan, "Dan siapa pria berjubah hitam yang sebelumnya datang bersama kalian? Apakah dia hanya boneka yang kalian kendalikan?" Otsutsuki tertinggi menjawab dengan dingin, "Aku tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Biarkan saja kalian mati perlahan sambil menebak-nebak kebingungan kalian sendiri." Rival ayah Momoshiki ikut menimpali, "Yang pasti, kami tidak akan mati semudah itu. Kalian telah merusak tempat ini, jadi sebagai gantinya, kami akan menghancurkan kalian juga." Toneri terlihat kecewa, "Kenapa kau mengkhianati kami? Bukankah dulu kita pernah sepakat untuk bekerja sama demi menghentikan perang ini?" Rival ayah Momoshiki menjawab lantang, "Aku hanya berpura-pura baik karena aku harus melindungi klan Otsutsuki. Ramalan mengatakan bahwa Boruto, pemilik mata Jougan, akan menghancurkan kami. Jadi aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Jika posisimu di tempatku, kau pun akan melakukan hal yang sama untuk melindungi rumahmu." Kashinkoji menatapnya dan berkata tenang, "Dari pandanganmu, mungkin itu benar. Tapi bagi kami, manusia, klan Otsutsuki adalah ancaman besar. Dan sebagai shinobi, kami tidak akan membiarkan kalian terus berkuasa." Mendengar itu, Otsutsuki tertinggi tertawa kecil. "Lucu sekali mendengarnya. Kalian mengaku shinobi, padahal semua kekuatan kalian berasal dari klan kami. Rinnegan, penglihatan masa depan, bahkan Kurama, semua itu datang dari Kaguya. Jika bukan karena Otsutsuki, kalian tidak akan pernah memiliki kekuatan seperti sekarang." Ia melanjutkan dengan penuh kesombongan, "Kami hanya mengambil kembali apa yang menjadi hak kami. Kami akan memanen pohon Shinju dan membangkitkan buah cakra di planet kalian. Lalu kami akan menghabisi Boruto dan mengambil semuanya kembali."